besaran nilai untuk mencari besaran nilai ya. Macam-macam alat ukur mekanik ada beberapa ya. Satu, mistar baja. Dua, voltmeter. Ini sering kita lihat ya, yang biasa digunakan di tukang-tukang juga itu ya, untuk mengukur kayu bisa. Terus mistar sorong. Mistar sorong bendanya ada di sini ya. Saya bawa. Atau bisa dibilang jangka sorong ya, jangka sorong. Ini bendanya. Terus yang berikutnya dial vernier caliper. Dia menggunakan seperti ini alatnya ya, cuman dia menggunakan ada nilai di sini ya, ditampilkan di sini. Empat jenis ya, 4 jenis yang biasanya sering kita gunakan pada saat praktek di kedalaman ya. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman. Oke, nanti kalian akan mempraktekkan 4 alat yang Bapak bawa ini. Ketika sudah selesai kita pelajari alat ini, tempat alat ini, kita akan berpindah ke alat yang lain yang ada di workshop kita. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Untuk lebih jelasnya kita akan serahkan sepenuhnya ke Bu Dia selaku guru bahasa Indonesia, seperti apa nantinya ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Erwin untuk waktunya. Baik, mungkin untuk lebih dalam lagi supaya kamu tahu cara menggunakannya, mungkin lebih baik kita membagi kelas ini beberapa kelompok kemudian melakukan presentasi. Jadi di dalam presentasi di dalam bahasa Indonesia nanti akan ada penilaian masalah penggunaan bahasa dan teknik presentasinya. Ya. Jadi mungkin Ibu akan jelaskan mengenai teknik presentasi terlebih dahulu. Yang pertama, di dalam presentasi tentu ada petugas-petugasnya. Pertama ada moderator, kemudian ada pemateri dan juga ada operator. Ya. Moderator fungsinya untuk koordinir bagaimana jalannya acara atau presentasi yang dilakukan dalam satu kelompok. Ya, pertama mungkin bisa memperkenalkan anggota kelompoknya, kemudian mengatur waktu presentasi yang dilaksanakan oleh si pemateri. Kemudian ada pemateri ini di situ dia tugasnya adalah menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada audiens. Lalu kemudian operator itu harus tahu letak-letak di mana si pemateri ini menyampaikan hasil presentasinya. Ya, jadi harus tahu, jangan nanti tayangan di slide lain yang disampaikan lain. Ya. Ya, Bu. Ya, kemudian dalam presentasi kan yang kalian lakukan adalah mengenai prosedur penggunaan alat ukur. Jadi di dalam prosedur itu tentu di situ menggunakan berbagai macam kalimat perintah imperatif namanya. Kalimat perintah imperatif ini biasanya digunakan untuk menyebutkan tahapan-tahapan yang akan kalian lakukan. Contohnya biasanya diawali dengan kata gunakan, letakkan, atau ukurlah. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari kalimat imperatif. Kemudian ada yang namanya konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Jadi setiap tahapan-tahapan presentasi itu, tahapan-tahapan cara yang kami presentasikan harus menggunakan kata penghubung. Ya, kata penghubungnya biasanya digunakan seperti misalnya setelah itu, kemudian, lalu, dan. Jangan menggunakan seperti bahasa kita sehari-hari. Habis itu, misalnya ukurlah bagian ini. Habis itu
letakkan di sini. Nah, habis itu tidak ada. Jadi gunakan bahasa yang benar sesuai dengan tempatnya, konteksnya, menggunakan kondisi yang tepat. Bisa menggunakan kata setelah itu, kemudian, lalu, dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kelompok 1 yang sudah siap mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya kepada kelompok 1, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Prasetyo sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu insight mikrometer Adalah alat untuk mengukur dimensi ukuran bagian dalam dengan tingkat akurasi yang tinggi. Alat ini digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam, memeriksa apakah permukaan sejajar, dan mengukur dimensi-dimensi bagian dalam lainnya. Insight mikrometer adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur dimensi dalam yang mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Insight mikrometer mempunyai dua skala, satu skala di barel dan lainnya di tibel. Hasil akhir adalah nilai skala di barel yang ditambahkan nilai di tibel untuk pemakaian. Cara menggunakan insight mikrometer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan insight mikrometer. Ini merupakan benda alat ukur yang bernama insight mikrometer. Pertama-tama, Pasanglah extension loop untuk menyesuaikan dengan ukuran lubang yang sedang diukur. Pegang mikrometer bodi di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan Anda. cara pemegangan alat ukur ini seperti ini. Oke, yang bagian nomor 2, topanglah ujung yang lain dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri Anda. Kemudian alat ukur ini dipegang menggunakan tangan kiri menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Yang ketiga, posisikan riset tangan kiri Anda pada permukaan bidang yang sedang diukur dan pegang bagian anvil dipanjangkan untuk menyentuh permukaan yang tepat dengan bagian dalam lubang. Kemudian alat ukur ini kita resetkan atau kita kembalikan ke mode awal, yaitu kita rapatkan kembali. Oke. Dengan anvil yang dipanjangkan dengan pivot, gerakan bodi dari mikrometer melalui lubang. Ini merupakan alat yang akan kita ukur. Bisa lihat? Ujung-ujung anvil dibuat radius untuk memungkinkan adanya jarak yang benar pada bagian yang ditahan. Begitu, putar timbel pada mikrometer dengan ibu jari dan telunjuk sampai Anda merasakan anvil tepat menyentuh permukaan. Baiklah, ini tadi kita memiliki celah untuk memasukkan alat ukur ini ke media yang akan diukur seperti ini. Dia memiliki celah beberapa senti. Kemudian kita merapatkannya hingga menyentuh pada bagian yang diukur. Begitu, lewatkan anvil melalui lubang beberapa kali untuk memastikan bahwa pengukuran diambil langsung melalui bagian tengah. Baiklah, saya akan masukkan kembali apakah itu kuat atau tidak. Baiklah, ternyata pengukurannya pas. Oke, lanjutkan untuk menyetel timbel sampai Anda merasakan sedikit tekanan. Baiklah, kita akan memutar alat ukur ini dengan cara perlahan hingga terasa bahwa alat ukur ini telah pas menyentuh alat yang diukur. Saat dilemuskan, angkatlah mikrometer dengan perlahan dan hati-hati dari lubang.
dan kemudian kita angkat alat ini dengan perlahan dari benda yang timbul. Oke. Sekian dari saya, teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Tio dan juga Wisnu. Tio sebagai penyampai materi dan Wisnu sebagai operator alat. Itulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya, demikian yang dipaparkan pemaparan teman-teman kalian ya beberapa kelompok terkait masalah alat yang alat mekanik ya, alat ukur mekanik. Untuk lebih jelasnya untuk cara pengukuran ke benda asli itu nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya. Setidaknya pada saat pertemuan kali ini kalian sudah bisa memaparkan dan bisa menggunakan alat yang kalian paparkan tadi. Mungkin dari Bapak saya cukupkan sampai di sini dan kita akan ketemu pada saat minggu depan ya. Dan Bapak serahkan ke Bu Dia. Terima kasih Pak Afin. Untuk tahapan presentasi sudah mulai bagus. Mungkin Ibu agak sedikit koreksi. Di dalam presentasi tadi terlihat gesturnya masih kurang percaya diri ya. Karena tatapan mata itu juga mempengaruhi dari presentasi kalian. Nah, kalian bisa melihat ke audiens atau pendengar ya. Kemudian pada saat penggunaan menampilkan cara penggunaan alat, usahakan bagaimana audiens itu paham caranya dengan cara memperlihatkan sedetail-detailnya. Jangan disembunyikan seperti ini ya, tapi diperlihatkan seperti ini caranya, seperti itu. Jadi audiens itu memahami ini alat ini digunakan caranya seperti ini ya. Lalu intonasi seperti kelompok 1 tadi, intonasinya agak terlalu cepat ya saat menjelaskan. Nah, kalau terlalu cepat mungkin kan nanti audiensnya kurang paham apa yang mau disampaikan. Lalu untuk tahapan-tahapan yang dijelaskan dan perincian caranya sudah bagus, dan penggunaan kalimat imperatifnya sudah tepat, penggunaan konjungsinya juga sudah baik, salam pembuka, salam penutupnya juga sudah baik. Jadi itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Ya Bu. Saya tutup ya Pak ya. Baik, saya akhiri. Kami akhiri untuk pelajaran hari ini.